Fixed cost atau biaya tetap merupakan biaya yang besarnya akan selalu tetap dan tidak berubah karena perubahan volume dan aktivitas tidak mempengaruhinya. Oleh sebab itu, biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan perubahan kapasitas suatu kegiatan. Jadi, semakin besar suatu aktivitas, maka semakin kecil juga biaya tetap per unitnya. Beberapa pengeluaran bersifat tetap karena kebijakan manajemen, misalnya tingkat iklan dan jumlah sumbangan sosial yang ditentukan oleh manajemen, dan tidak terkait langsung dengan aktivitas penjualan atau produksi. Pengeluaran yang demikian kadang-kadang disebut sebagai beban tetap diskresioner atau biasa disebut dengan discretionary fixed cost, atau biaya tetap terprogram yang biasa disebut program fixed cost. Pengeluaran yang membutuhkan suatu seri pembayaran selama jangka waktu yang lama disebut biaya tetap terkait atau commit fixed cost. Contohnya adalah beban bunga atas utang jangka panjang dan sewa jangka panjang. Selanjutnya ada variable cost. Biaya variabel yaitu biaya yang total keseluruhannya akan selalu berbeda mengikuti perubahan aktivitas. Nilai biaya variabel akan berbanding lurus dengan pergerakan volume kegiatan. Jadi, semakin besar volume aktivitas, maka biaya variabel juga semakin tinggi. Biaya variabel termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, beberapa perlengkapan, beberapa tenaga kerja tidak langsung, alat-alat kecil, pengerjaan ulang, dan unit-unit yang rusak. Biaya variabel biasanya dapat didefinisikan langsung dengan aktivitas yang menimbulkan biaya. Dalam praktik, hubungan antar aktivitas bisnis dan biaya variabel terkait biasanya dianggap linier, yaitu total biaya variabel diasumsikan meningkat dalam jumlah konstan untuk setiap satu unit peningkatan dalam aktivitas bisnis, tetapi hubungan aktual jarang linier secara sempurna sepanjang rentang aktivitas yang mungkin. Nah, di dalam perilaku biaya yang selanjutnya itu ada juga disebut dengan semi variabel atau bisa juga disebut dengan semi tetap atau semi variable cost. Jadi, semi variable cost ini bisa juga didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan karakter-karakter dari biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, di dalam semi variabel memiliki karakteristik itu sendiri. Jadi untuk karakteristiknya adalah biaya ini meningkat atau menurun sesuai dengan peningkatan atau penurunan bisnis, namun tidak proporsional. Nah, untuk alasannya, kenapa semi variabel itu diadakannya karakteristik? Itu dikarenakan pengaturan minimum mungkin diperlukan atau kuantitas minimum dari perlengkapan atau jasa mungkin perlu dikonsumsi untuk memelihara kesiapan beroperasi. Dan berdasarkan objek pengeluaran atau fungsi, umumnya pengelompokan biaya tetap dan biaya variabel itu bersama-sama. Nah, di dalam ketiga perilaku biaya tersebut itu memiliki perbedaan tersendiri. Untuk fixed cost, biaya tetap yang tidak berubah meskipun perusahaan sedang ramai atau sepi. Sedangkan untuk variable cost itu biaya variabel yang bisa naik atau turun tergantung ramai atau sepinya produksi atau penjualan perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir semi variabel, kombinasi dari fixed cost dan variable cost. Nah, untuk selanjutnya itu ada memisahkan biaya tetap dengan biaya variabel. Biaya-biaya yang seluruhnya tetap atau seluruhnya variabel dalam rentang aktivitas yang diantisipasi harus diidentifikasi serta komponen tetap dan variabel dari biaya semi variabel harus diestimasikan. Nah, untuk perhitungan estimasi biaya bisa menggunakan salah satu metode dari perhitungan berikut. Yang pertama ada metode titik tertinggi dan terendah, yang kedua ada metode scatter graph, yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode perhitungan pada estimasi biaya. Yang pertama itu ada metode titik tertinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan biaya variabel, kedua menentukan besarnya biaya variabel, dan ketiga menentukan besarnya anggaran variabel. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal metode titik tertinggi dan terendah. Dapat kita lihat sudah diketahui bulannya, biaya perawatan, dan jam tenaga kerja langsungnya. Dan
sekarang kita akan menentukan tarif variabelnya, di mana tarif variabel itu selisih dari yang tertinggi dikurang terendah. Terdapat itu 320.000 dibagi jam tenaga kerja langsung, selisihnya yaitu 3.200 menjadi 100. Terus cara untuk menentukan biaya variabelnya itu tarif variabel dikali nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi di jam tenaga kerja langsung itu 5.600 menjadi 560.000. Selanjutnya untuk mencari yang terendah, biaya variabelnya itu dari tarif variabel dikali yang jam tenaga kerja langsungnya itu terendah, menjadi 240.000. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu ada metode scatter graph. Metode ini melakukan pemilahan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan menempatkan semua nilai yang diperoleh dari observasi ke dalam grafik dan menarik garis yang mewakili semua titik yang terdapat dalam grafik secara visual. Hasil metode ini lebih akurat dibanding dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Berikut di bawah ini contoh grafiknya. Yang ketiga, ada metode kuadrat terkecil. Metode ini menarik garis biaya dengan menggunakan statistik dan pendekatannya lebih efektif dan sederhana untuk mengukur rata-rata perubahan variabel dependen yang berkaitan dengan kenaikan unit dalam jumlah satu atau lebih variabel independen. Kelebihan metode ini adalah memasukkan semua titik data dan hasil lebih akurat dari 3 metode yang lain. Rumus untuk memilah biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap sebagai berikut. Contoh soal metode kuadrat terkecil, di mana rumusnya itu terdapat B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat, di mana Y itu sama dengan A plus BX, A tersebut Y rata-rata dikurang B X rata-rata. Dan yang terakhir itu ada cara untuk menentukan sifat-sifat perilaku biaya. Dalam hal ini terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi sifat perilaku biaya dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Ketiga faktor utama tersebut adalah yang pertama, menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Dan yang kedua, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi, sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Dan yang ketiga, memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A plus Bx. Sekian presentasi dari kelompok 6, kelas 4C akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.